Ini kudu Udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku udah lama nggak kesini ya. Lama nggak ketemu Adit, Hafsah apalagi. Mau sharing sesuatu ya. Jadi ada 2 ayat guys. Ini mumpung sharing Ramadan. Judulnya adalah dimulai dari keluarga. Yang mungkin kita udah lakukan ya. Cuman ada 2 surat di Quran. Suratnya surat Asy-Syu'ara. Yang sebenarnya ini teh jadi peta tantangan. Nanti pas nggak direkam aku ceritain lebih detail tentang hiruk pikuknya. Tapi ini mau sharing dulu yang umumnya yang bisa diupload di YouTube nih. Kalau habis ini mah nanti kita ngomongin yang gosip-gosip terbarunya. Seru lah. Nah, ada Asy-Syu'ara ayat 214 sama 215 ya. Yang 214-nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wanzir asyiratakal akrobin ya. Wanzir asyiratakal akrobin. Jadi pertama kali disuruh dakwah teh Rasul. Jadi awalnya kayak gini. Quran teh kan panduan ya. Jadi kita kalaupun mau pengen tahu apapun dalam kehidupan, insya Allah pasti ada di Quran. Cuman Quran mah panduannya teh umum, nggak detail, nggak spesifik gitu, nggak teknis. Nah, yang teknisnya mah biasanya dari contoh yang dilakukan oleh Rasul. Itu juga nggak teknis-teknis sesuai dengan permasalahan kita kan, nggak detail banget. Nah, di ayat ini Allah teh pengen nyuruh atau ngasih panduan ke Rasul gimana caranya berdakwah. Nah, jadi Asy-Syu'ara ayat 214 sama 215. Nah, ini pengen aku bahas karena judul sharing ini adalah dimulai dari keluarga. Jadi nggak bisa ternyata, aku tuh mau bilang bahwa ada tokoh namanya Olson nih. Olson tuh bilang kayak gini, kalau kehidupan kita pengen baik-baik aja, tenang, dan nggak bisa tiba-tiba tenang dengan lari atau kabur dari keluarga gitu ya. Dan keluarga teh harus functioning dulu kalau kata Olson mah. Kalau enggak, kerikil-kerikil kalau kata Olson mah. Kerikil-kerikil atau pasir-pasir dalam kehidupan teh selalu nyelip di kaki kita. Jadi mungkin kita bisa jalan jauh, tapi selama relasi kita nggak bagus sama keluarga, kita tuh nggak akan nyaman, karena kaki-kaki kita teh ada kerikil gini kan. Kebayangnya di sepatu ini di dalam sepatu tuh ada kerikil atau ada pasir, tangga enak gitu teh. Nah, atau kalau bahasa aku mah mungkin kayak gini lah. Jadi kita teh akan sering menghadapi tantangan-tantangan atau kesulitan kehidupan yang kecil-kecil tapi ngegigit gini kan. Jadi, namun sih orang teh asa bete ku hal-hal sepele remeh, jangan-jangan gara-gara kita nggak menseriusi relasi kita di dalam keluarga. Nah, bahkan Rasul aja dulu ketika pertama kali dakwah, itu teh disuruh sama Allah teh ini lewat Asy-Syu'ara 214, Munzir asyiratakal qorib. Akrobin ya. Ke orang-orang yang dekat atau ke kerabat gitu ya. Jadi kasihlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat ya. Nah, ini ceritanya menarik yang ini nih guys. Ya, jadi pas Rasul dapat peringatan teh, sebenarnya nggak langsung ke keluarga. Dia nyari dulu, ngefilter dulu. Jadi 3 tahun jadi nabi, 3 tahun awal jadi nabi teh, Rasul belum cerita ke siapa-siapa kecuali ke orang-orang yang circle dekat banget. Ibunda Khadijah. Terus juga sobat deket ya, Abu Bakar, sama yang tahu Waraqah bin Naufal kan. Waraqah bin Naufal bilang kayak gini. Mana ya bilang kayak gininya teh? Tidak ada orang yang menyampaikan sesuatu yang seperti engkau terima saat ini, melainkan ia akan dimusuhi dan disakiti. Jadi wasta Rasul teh digituin ya sama Waraqah bin Naufal teh. Jadi selama 3 tahun teh nggak filter dulu. Aku punya ide, sigana orang cerita ke sahalah ya. Aku cerita ke siapa dulu ya. Nah 3 tahun teh kayak gitu. Nah, baru kemudian tahun keempat, mulai ke keluarganya. Jadi, ada jeda waktu kira-kira untuk sharing our ideas. Itu ternyata panjang juga ya, 3 tahun deh. Ke siapanya? Ke orang-orang yang bisa buy-in gitu, ngebeli ide kita. Nah, ternyata cara Rasul kemudian ngumpulin keluarganya kayak gimana? Cara Rasul ngumpulin keluarganya diundang. Diundang apa coba? Jadi, kalau di Arab mah, undangan itu artinya undangan makan. Jadi nggak ada event apapun. Jadi kalau kita ngundang orang teh pasti ngundang makan. Ya kita undang ke Sambak. Nah itu teh ngundang makan. Nah pertemuan pertama yang diundang teh keluarga besarnya dari Bani Hashim sama dari Bani Muthalib
Itu paman-pamannya, banyak paman-pamannya, total kurang lebih ada 40 paman di pertemuan pertama teh. Pas pertemuan pertama itu makan dulu ya, habis makan mingle-mingle. Nah, biasanya setelah makan dan mingle-mingle itu ada sesuatu yang disampaikan. Waktu itu Abu Lahab teh udah nangkap sinyal, karena udah tahu lah ya, udah 3 tahun berarti, nah si ponakan aku teh ada berubah, terus dia perilakunya aneh kan gitu ya. Abu Lahab teh menangkap sinyal itu. Jadi sebelum Rasul ngomong, Abu Lahab ngambil forum. Tadi kan ada banyak orang tuh, paman-paman itu ada 40-an. Abu Lahab tuh ngambil forum itu. Abu Lahab bilang kayak gini, "Duhai keponakanku, cenah, lanjutkan apapun yang kamu lakukan, tapi jangan berubah." Artinya teh, sok lakukan nu tiga ayeuna yang 3 tahun terakhir ini, tapi jangan berubah. Maksudnya jangan berubah tiba-tiba frontal, jangan berubah tiba-tiba makin masif. Lakukan aja sing anteng, tapi sendiri, tapi jangan melibatin. Nah, terutama jangan melibatkan kita. Karena di zaman Rasul mah kekeluargaan teh ngaruh pisan. Jadi kekeluargaan itu termasuk juga armada perang, armada dagang, keluarga teh ngaruh di situ. Jadi kalau Rasul ada apa-apa urusannya sama keluarga lain, maka terjadi perang saudara. Sampai sekarang di Yaman kan masih suka perang saudara tuh, gara-gara kekeluargaannya tuh bani-banian teh tinggi gitu. Nah, dibilangin gitu tuh. Setelah bilang kayak gitu, pada diem semua. Rasul pun diem. Nggak bete, nggak kesel, nggak apa. Udah aja. Ya, diem aja. Nah, tapi kemudian ngundang lagi. Ngundang ke pertemuan kedua. Ngundang, ada undangan pertemuan kedua. Ngundang lagi, 40 orang datang. Nah, Abu Lahab tahu sopan santun. Nggak mungkin ngambil forum lagi kan abis makan. Nah, setelah makan itu, langsung Rasul bread aja ngomong. Nah, yang aku pelajari dari sirah itu kemarin ya, pas ngobrol-ngobrol sama Ustaz Asep Sobari teh, yang aku pelajari itu gini teman-teman, guys. Jadi kalau kita punya ide atau kepengen, ternyata ide atau kepengen itu tuh jangan disimpan, jangan dibalut dulu, atau jangan dikasih gimmick-gimmick lain sehingga diperhalus, kebayang nggak sih? Jadi kalau memang kalimatnya itu, ya itu aja, frontal aja kalimatnya. Misalkan jadi yang disampaikan Rasul langsung, aku utusan Allah, aku beriman pada Allah dan aku utusan Allah gitu. Frontal itu mah. Jadi pengen tahu responnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, ternyata itu juga sama kayak kita misalnya gini ya. Adit misalkan bilang, aku mau nikah gitu ya. Nah, itu langsung aja frontal, nggak menurut ayah, dengan usia aku segini, aku bagusnya ngapain? Kan itu kan kode-kode tuh ya. Nah, ternyata diajarin itu kayak gitu. Udah frontal untuk tahu respon. Kenapa untuk tahu respon? Supaya kita bisa mapping bagaimana cara PDKT-nya gitu. Nah, waktu itu, pertemuan kedua itu, Abu Lahab kan udah nggak bisa ngomong lagi, nggak sopan. Kalau udah 2 kali diundang, dia malah ngambil forum kedua kali. Walaupun mungkin Abu Lahab udah gemes. Padahal di antara banyak paman Rasul, paling cuma 2 lah yang nolak itu tuh ya. Abu Lahab sama siapa lah, ada satu lagi. Yang lain mah sayang banget. Nah, di pertemuan kedua itu Rasul langsung bilang kayak gini, duhai paman-pamanku, sesungguhnya aku seperti hal yang sudah kalian ketahui beriman kepada Allah dan aku adalah utusan Allah. Nah, di forum itu langsung Abu Thalib nyambar, karena Abu Thalib itu yang paling tua di antara semuanya di situ teh, yang dituakan dan tertua. Dan juga secara kepemimpinan memang leadershipnya bagus Abu Thalib teh. Abu Thalib langsung bilang gini, kami tidak akan ikut campur dan belum atau bahkan tidak mau diajak oleh engkau untuk masuk terhadap apapun yang kamu yakini. Katanya gitu. Tapi kami akan melindungimu. Nah, itu yang kemudian dipegang sama Rasul. Nah, itu tuh. Nah, approval itu yang dipegang benar-benar sama Rasul teh itu. Jadi approval bahwa ternyata keluarga aku teh udah mendukung. Walaupun, nah ini yang menarik, walaupun kalau di zaman itu mah ya, kalau asobiah atau kekeluargaan itu udah ngedukung, maka kita teh punya privilege untuk ngambil keuntungan dari perlindungan itu. Nah, tapi sepanjang jadi Rasul, Nabi Muhammad SAW nggak pernah ngambil privilege itu. Jadi kalau disiksa kubatur, kalau dihina sama orang lain, dipukulin, dibanting, dilemparin, diitin kotoran ya sama Abu Lahab, Abu Jahal teh, beliau mah nggak teriak kayak gini, duhai Bani Hashim lindungi aku, enggak. Jadi privilege itu teh nggak diambil.
Nah ini kenapa ini menarik? Karena kemudian strategi ini teh bikin gemes paman yang sayang banget sama Rasul. Jadi ada satu paman yang umurnya teh nggak begitu jauh ya, beda 2 apa 4 tahunan, namanya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah teh lagi pergi berburu, tiba-tiba dapat kabar dari seorang pembantu, ya seorang budak, bilang kayak gini, "Duhai Hamzah, sesungguhnya keponakanmu, ya Rasul, itu dicegat sama Abu Jahal, digebugin, terus dihina." Nah, Hamzah teh ngamuk gitu teh. Tapi, nah ini mah lucu ya. Kenapa lucu? Nggak pernah ada aku belum baca di siro-siro yang aku punya ya, tapi kemarin diceritain sama Ustadz Asep teh, oh ini psikologisnya yang bikin Hamzah ngamuk sampai masuk Islam. Jadi kalau kita nanti buka riwayat tentang Hamzah masuk Islam, ternyata ada 2 motif, ada mekanisme psikologis yang wajar dia teh ngambek banget sampai pengen masuk Islam. Jadi Rasul teh dipukulin sama Abu Jahal teh. Abu Jahal teh Bani naonnya, Bani Makhzum gitu ya. Sama Abu Jahal teh dipukulin, tapi nggak ngomong gitu tuh, nggak pakai password. Bani Hashim gitu, nggak pakai password. Nah, udahlah, tahu dipukulin. Nah, Hamzah teh nggak datengin Rasul buat tabayun, apa buat ngecek kunaon maneh, kusaha, apa nggak kayak gitu. Tapi tiba-tiba mendatangi Ka'bah. Karena di waktu dulu mah orang-orang teh suka ngararumpul di Ka'bah. Nah, bagian ini bagian Bani apa. Nah, dengan bangganya Abu Jahal teh, si Abdul Hakam itu teh datang ke Amr bin apa ya namanya teh? Amr bin Hisham kan. Datang ke kabilahnya, ke baninya, terus cerita, tahu nggak, aku tadi abis ngebully si itu loh. Oh, bangga dia, karena memang orang-orang udah tahu, memang kelakuan Rasul kan kayak gitu ya. Jadi bangga. Nah, Hamzah ini teh datang, nggak ngomong-ngomong, langsung datengin si Abu Jahal, dihantam kepalanya, sampai beberapa riwayat, nah itu mah ada kisahnya, sampai beberapa riwayat menyebutin bahwa kepala si Abu Jahal sampai bocor, kepala itu dihantam sampai bocor. Nah, yang menarik, Hamzah sampai bilang kayak gini, "Apa engkau berani menyakiti Muhammad padahal aku sudah jadi pengikutnya?" Gitu. Nah, itu kan kisahnya udah banyak yang aku baru tahu kemarin mah kayak gini kisahnya teh. Ternyata apa yang membuat motivasi psikologis yang membuat Hamzah sampai marah kayak gitu? Satu, naon cek yang bikin marah? Gemes sama Rasul. Kenapa gemes? Kamu teh, maneh teh dibully udah hampir lebih dari beberapa tahun, nggak pernah bilang, nggak pernah manggil. Kok ya nggak sih? Kalau manggil mah kita juga siap, kata Hamzah teh. Kamu bilang aja, "Duhai Bani Hashim, duhai Bani Muthalib, lindungi aku." Kita udah siap peperangan persenjataan, gitu. Udah siap. Tapi kenapa kamu teh nggak pakai privilege itu? Kebayang nggak sampai sini? Jadi ada keluarga. Nah ini hati-hati nih. Jadi ternyata jangan-jangan kalau kita teh, mungkin kita teh sok-sok mandiri ya, Hap ya. Bisalah aku pakai biaya sendiri lah. Bisalah aku nanganin permasalahan ini sendiri lah. Padahal jangan-jangan keluarga teh siap gitu. Siapa sih yang nyuruh Jem jadi tulang pinggul sendirian gitu kan? Kan kalau nggak sanggup kan bisa ya bilang, "Duhai keluargaku, aku teh udah berat ini teh, nanggung," kan gitu kan? Sebenarnya kan bisa ngomong kayak gitu. Nah, Hamzah teh gemes. Kenapa kamu teh nggak bilang kayak gitu? Saking cintanya Hamzah sama Rasul teh segitunya gitu, sampai gemes. Kunaon sih mana teh ngomong kan kesel kan? Salah satu kesel pisan sama Rasul. Yang kedua adalah, nah ini nih, marah sama Abu Jahal. Karena, tapi marah sama Abu Jahalnya bagus. Tahu cara yang paling bisa menyakiti Abu Jahal adalah bukan mukul, tapi dengan bilang bahwa aku udah jadi pengikut, tak eta. Makanya pukulan itu mah nggak seberapa menyakitkan buat Abu Jahal, tapi kata-kata bahwa aku sudah menjadi pengikut Muhammad, itu teh menyakiti Abu Jahal. Itu teh langsung pasukannya Bani Makhzum teh udah siap tuh, pasukannya Abu Jahal teh udah siap tuh. Si Bani Hisham juga udah siap juga tuh. Udah hampir perang aja. Nah, tapi ternyata kerennya Abu Jahal karena pintar ogenya Abu Jahal teh kan. Amr bin Hisham kan Abul Hakam sebetulnya juga bapak bijaksana. Abu Jahal teh pinter, dia nggak nyebut password itu. Dia bilang kayak gini, "Tenang, nggak apa-apa.
Nah di beberapa riwayat di beberapa sirah bilang kayak gini, tenang, nggak usah berperang, yang penting aku udah bisa memukul dan menghinakan si Muhammad itu, katanya gitu. Jadinya nggak jadi perang. Nah, waktu itu sebenarnya Hamzah bilang kayak gitu bukan beneran udah masuk Islam. Cuman pengen bikin Abu Jahal tersakiti, terlukai dengan caranya itu. Tapi abis dari itu dia mikir, mun kieu wae Rasul mau ada yang melindungi karena dia nggak mau sekalipun bilang tentang itu ke keluarganya. Maka langsung Hamzah ngedatangin Rasul terus bilang apa coba? Wahai Muhammad, mengapa kamu diam saja? Dimarahin dulu. Habis itu bilang apa coba? Ajari aku tentang Islam. Gitu. Nah, itulah riwayat tentang Hamzah masuk Islam. Seminggu atau 2 minggu setelahnya, Umar bin Khattab juga masuk Islam. Nah, sejak saat itulah dakwah jadi terang-terangan, keluarga Rasul, terutama paman-pamannya langsung kayak, aduh. Karena mereka semua sepakat sama Abu Lahab, cing atuh, kalau pengen bikin gempar dunia, jangan kayak gitu caranya. Keluarga juga soalnya jadi ikut kena. Sampai di titik, nah akhirnya Rasul pakai privilege minta bantuan keluarga pas kapan? Pas terjadi pemboikotan. Jadi akhirnya kafir-kafir Quraisy itu ngeboikot Rasul dan keluarganya Rasul dalam perdagangan, dalam interaksi sosial, diboikot juga dalam ada namanya Darul Nakwah ya, kayak DPR-nya, anggota dewannya, Al-Malaknya juga. Nah di situ. Nah, kisah ini mind blowing karena menurut aku mah ngasih tahu awal bahwa sebelum kita benar-benar bisa ngeyakinin orang dan tim untuk bisa ngewujudin apa-apa yang kita pengen, jangan sampai lupa buat bisa minta endorsement dari keluarga gitu intinya mah. Kan gitu ya, walaupun keluarga tidak setuju sama apapun yang disampaikan sama anggota keluarganya, tapi kan hati mah, darah mah nggak bohong kan? Ini bagian dari darah aku gitu, dari bagian dari keluarga aku. Maka keluarga penting banget. Nah dari situ, justru kalau pakai peta atau siasah dakwah mah, ilmu marketing lah katakanlah buat sharing knowledge, sharing pengetahuan atau sharing apapun yang pengen kita sharing, ternyata harus dimulai dari keluarga dulu gitu. Nah ayat keduanya yang penting dari Asy-Syu'ara adalah wahfid janahaka ya. Nah setelah itu minta kita merendahkan diri terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Nah poin keduanya ini kalau bukan keluarga adalah apa? Orang-orang yang selama ini udah pasang badan, udah jadi sahabat atau udah jadi bestie kita gitu. Jadi jangan sampai kemudian ada orang-orang lain yang belum mau dekat, belum mau buy-in sama ide-ide kita bikin kita tidak nge-maintenance sama terus buat memfokuskan prioritas dan perhatian kita sama orang-orang terdekat gitu, selain keluarga sahabat-sahabat yang udah ngedukung lama kayak gitu. Nah, dakwah Rasul selama ini kayak gitu. Walaupun pengen banget Al-Walid bin Mughirah pindah, Utbah bin Robi'ah, pokoknya petinggi-petingginya pengen ngedakwahin mereka, tapi Rasul nggak pernah meninggalkan nge-maintenance orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Nggak ngebiarin mereka lepas dari pandangan Rasul kayak gitu. Nah, sebenarnya sharing ini mau ngingetin itu sih. Jangan-jangan kita punya cita-cita, tapi nggak pernah sharing dari awal gitu ya. Dan strateginya bagus ya yang waktu itu Jam lakukan ya. Ngajak makan, itu penting. Ya, kalau ada Salma mah, Salma juga bagus ya. Ngajak makan. Nah itu juga yang suka aku lakukan ya. Ngajak om-om sama tante-tante aku ayo ngumpul, ngajak makan. Nah setelah itu sharing cita-cita gitu. Nah, kan kita mah makan, basa-basi. Nah sebenarnya sharing cita-cita atau harapan atau apapun yang kita yakini di situ penting. Nah, ini juga jadi insight ya. Aku ke depan ini mau mulai ngehubungin nih tante-tante keluarga besar ya. Mau ngumpul, mungkin buka bersama, mungkin makan-makan terus mau bilang cita-cita aku apa? Misalkan pengen bikin Indonesia sehat mental, pengen apa, pengen apa. Nah ini juga jadi pengingat sih sebenarnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita jadi orang yang jangan lupa untuk melibatkan keluarga. Dan tadi ya ternyata alamiahnya kita punya privilege loh untuk minta bantuan ke keluarga kalau dirasa kita lagi tidak berdaya gitu. Karena namanya keluarga mah mungkin seburuk apapun relasi kita sama keluarga saat ini, ternyata mereka pasti mau bantu. Itu satu. Yang kedua nih efeknya, kalau kita cuek-cuek aja ya tadi kata Olson ya,
ada kerikil-kerikil atau pasir di sepatu kita yang mungkin kita bisa jalan jauh, tapi ada luka-luka di dalam sepatu itu. Nggak nyaman perasaan hati, nggak luwes, nggak bisa lari, nggak bisa apa gara-gara hal itu. Nah, itu mudah-mudahan bisa jadi pengingat semua ya. Ini peta awal terhadap apa-apa cita-cita keinginan kita ya. Itu aja. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.